Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Greenpeace Indonesia mengkritik dampak buruk eksploitasi nikel di kawasan Raja Ampat, Papua. Greenpeace menyebut industri tambang nikel di Papua mengancam keindahan alam dan lingkungan di Raja Ampat. Dari video milik Greenpeace yang diunggah di akun YouTube-nya, Greenpeace memperlihatkan kondisi industri pertambangan nikel yang masif di wilayah Pulau Gag. Pulau Gag ini berjarak 40 km dari kawasan pariwisata Raja Ampat, Pulau Pianemo. Pulau Gag ini, saudara, juga menjadi kawasan tempat konservasi penyu. Tidak hanya di Pulau Gag, industri pertambangan nikel juga terdapat di Pulau Kawe yang berjarak tidak jauh dari kawasan pariwisata. Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat di Papua. Yeah, this is our colleague from Greenpeace. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Saya Raja Ampat. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. So I want to translate Aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengajukan protes atas tambang nikel yang merusak lingkungan Raja Ampat dalam sebuah acara diskusi Indonesia Minerals Conference dan Expo pada Selasa 3 Juni 2025. Iqbal terlihat mengangkat sebuah poster yang bertuliskan Nickel Mines Destroy Lives hingga berteriak Save Raja Ampat dan Papua bukan tanah kosong. Iqbal lalu ditarik keluar acara oleh sejumlah petugas keamanan. So I want to translate to you what our colleague is saying. He said, nickel mine. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bilang jarak tambang nikel yang berada di Pulau Gag dengan kawasan pariwisata Raja Ampat mencapai 30 hingga 40 km. Bahlil menghentikan operasi pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemberhentian operasi tersebut dilakukan hingga proses verifikasi lapangan dilakukan Kementerian ESDM. Bahlil menyebut akan menghentikan sementara tambang nikel di Raja Ampat. Nemo dengan PT Pulau Gag itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk pariwisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan. Nah, sekarang kami tim sudah turun mengecek agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT Gag yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera mengevaluasi usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan Kabupaten Raja Ampat ini menjadi daerah wisata atau daerah pertambangan. Julian juga minta perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang memiliki izin untuk memperhatikan standar lingkungan dan beroperasional sesuai dengan analisis dampak lingkungan hidup. Kepada Bapak Menteri untuk segera mengevaluasi sehingga ini tidak menjadi opini liar. Kita harus pastikan kembali dan keputusan bersama Raja Ampat mau dibawa kemana, kabupaten konservasi kan? Kalau konservasi berarti dengan segala akibat sebab risiko harus dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Mau dibawa ke kabupaten pariwisata kan, atau mau dibawa ke kabupaten tambang, atau ketiga tujuan ini ada kolaborasi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat,
Papua Barat Daya, Saudara. Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat ini mendapatkan kecaman dan kritik karena dinilai merusak lingkungan dan berdampak buruk pada kawasan pariwisata. Kita akan bahas bersama Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dan Ketua Komisi 7 DPR Fraksi PAN, Saleh Daulay. Selamat Idul Adha, selamat sore Pak Saleh, Mas Iqbal. Selamat Idul Adha, Pak, sore. Sayangnya kita nggak bicara soal hewan kurban. Saya mau ajak bicara soal potensi mengkurbankan lingkungan kita. Saya mulai dari Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, Anda juga mengangkat poster tinggi-tinggi dari temuan Anda di lapangan. Bisa Anda jelaskan kepada kami, bagaimana, sejauh apa sih dampak aktivitas tambang nikel ini untuk kekhawatirannya dalam urusan lingkungan? Ya, dengan kasat mata kita bisa melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat, terutama di Pulau Gak dan di Pulau Kawe dan di Pulau Batang Pele dan Manuran. Bahkan di Pulau Manuran itu walaupun aktivitasnya sudah berhenti, kita masih bisa melihat limpasan-limpasan sedimentasi yang cukup besar. Jadi kerusakan alam terhadap Raja Ampat dari aktivitas nikel ini secara kasat mata itu bahkan bisa dilihat secara langsung. Dan ini di press release-nya KLHK juga sudah di lingkungan hidup juga sudah disampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri Bahlil tadi yang katanya mau membuat ketidaksimpangsiuran itu memungkinkan untuk membuat kesimpangsiuran baru atau kekeliruan. Raja Ampat ini, karena Raja Ampat ini juga bukan hanya PT GAK dan bukan hanya Pulau GAK. Saat ini ada 5 izin yang aktif, yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Ada Pulau GAK, ada Pulau Kawe, ada Pulau Manuran, ada Pulau Batang Pele, dan ada di Waigeo Besar. Dan ini bukan cerita soal dia jauh dari lokasi pariwisata atau tidak. Undang-undangnya sudah jelas melarang bahwa pulau-pulau kecil itu dilarang ditambang. Putusan MK juga sudah jelas memperkuat peraturan perundang-undangan ini gitu. Kenapa kemudian kita lemah terhadap perusahaan-perusahaan ini gitu ya? Oke. Jadi kalau Anda bilang ini lemah, Mas Iqbal, maaf saya potong. Kalau Anda bilang ini lemah, apalagi kalau khususnya di Pulau Gak ini kan sebenarnya izinnya mulai 2017 kalau saya nggak salah. Anda melihat kondisinya saat ini from scale 1 to 10 dari skala 1 sampai 10, seberapa parah, seberapa mengkhawatirkannya sampai kata-kata sementara ini dianggap cukup untuk mengevaluasi? Ini nggak cukup sebenarnya. Saat ini total di Raja Ampat ini deforestasinya 500 hektar. Ini angka yang besar loh untuk pulau-pulau kecil gitu ya. Dan 500 hektar ini besar. 300-nya itu ada di Pulau Gak gitu sendiri. Bahkan kami melihat secara langsung teman-teman scuba diving di sekitar Pulau Gak itu sudah terlihat kehancuran terumbu karang di sana. Kita tahu bahwa 70% biodiversitas terumbu karang di dunia itu ada di Raja Ampat dan ini mau kita hancurkan. Jadi ini bukan soal jauh dari atau tidak gitu. Bahkan pernyataan ini bisa direvisi gitu ya, pernyataan Pak Bahlil yang menyatakan jauh karena titiknya diambil dari Pianemo. Wayak itu juga kurang jauh apa indahnya. Wayak itu juga titik pariwisata yang terkenal. Black Rock itu tempat diving yang sangat terkenal dan itu dekat dengan Pulau Kawe dan itu dekat dengan PT GAK Pulau Gak gitu. Jadi jangan disimpang siurkan dengan mengatakan bahwa ini jauh dari Pianemo 30-40. Coba ambil tempat wisata yang paling dekat. Kemudian kita akan fair di situ begitu. Oke. Anda sudah tahu siapa pemilik dari PT GAK ini yang sudah beroperasi sebenarnya sejak dari tahun 2017? Kalau PT GAK kan kita tahu ya saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Antam. Ini punya negara, punya BUMN gitu. Kenapa pemerintah takut untuk mengevaluasi tindakannya sendiri? Ini kan aneh ya. Kementerian ESDM yang mengeluarkan, BUMN yang punya, kenapa sih tidak bisa duduk bersama untuk membicarakan Pulau GAK kalau yang misalnya kita sorot hanya Pulau GAK gitu. Jadi posisi pemerintah tidak boleh lemah. Bang Daulay juga harusnya panggil nih ke kementerian. Kenapa kalian bisa terbitkan izin-izin di pulau-pulau kecil gitu? Jangan setelah viral kapan baru kalau gitu, Pak Saleh? Gitu. Mas Iqbal sudah bilang panggil dong, meskipun ini dari 2017 begitu, Pak Saleh. Ya, perlu saya informasikan kepada kita semua bahwa Komisi 7 DPR baru pulang dari Raja Ampat. Jadi sekitar 5 hari yang lalu kita mengadakan kunjungan kerja reses ke Raja Ampat dengan teman-teman Komisi 7. Dan di sana tentu banyak hal yang dievaluasi. Termasuk salah satu diantaranya itu adalah ya soal pertambangan ini. Ini sampai hari ini di grup Komisi 7 DPR itu masih berbicara soal memang katakanlah persoalan-persoalan yang mengiringi persoalan tambang dan hal-hal yang bisa ditimbulkan terutama kerusakan-kerusakan ekosistem dan juga lingkungan yang ada di sana.
Jadi kalau kami sudah kunjungan kerja ke sana pada masa reses ini, Dan itu hasilnya artinya yang Anda bukan lihat, Pak Saleh? sebentar. Itu bukan hanya berarti kami berpikir sekarang, tetapi kami sudah berpikir jauh hari sebelumnya sebelum berangkat ke sana. Karena kalau kita mau berangkat ke suatu tempat untuk kunker itu pasti ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya dengan teman-teman. Nah, hasilnya memang betul bahwa ada problem di mana di pertambangan yang ada di sana. Jadi potensial sekali itu bisa merusak lingkungan yang ada di situ. Dan kami Kalau di kata Komisi Greenpeace, 7, maaf saya potong Pak, kalau kata Greenpeace Indonesia bukan potensi tapi sudah terjadi, sudah parah sekali tadi. Anda melihat hal yang ini sama? kan, kalau saya kan mengatakan begini, jadi karena ini sudah diprotes katakan oleh LSM seperti Greenpeace misalnya. Ini kan berarti kita meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pertambangan yang sudah dilakukan di sana. Yang pertama tentu izinnya. Izinnya ini sebetulnya seperti apa kemarin itu? Apakah sesuai dengan izin itu mereka bekerja? Kemudian yang kedua, apa dampak lingkungannya? Apakah merusak atau justru mereka juga bisa memperbaiki atau hanya mengambil keuntungan saja? Oke. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Apa yang akan timbul misalnya jika pertambangan tersebut dilanjutkan kepada lingkungan yang ada di sekitarnya? Kemudian apakah itu bisa merusak dan berpengaruh kepada citra positif Raja Ampat sebagai destinasi wisata yang cukup baik begitu? Pak Saleh, Dan tapi Anda yang paling belum utama, Pak Saleh, tapi Anda belum jawab pertanyaan saya. Ketika kunker kemarin, Anda melihat hal yang sama nggak dengan Greenpeace? Kalau kita bicara rekomendasi, kan Anda harus mengukur artinya separah itu kan? Atau sifatnya memang cukup hanya dengan kata sementara saja tadi oleh Menteri SDM? jadi kalau kita punya anggota Komisi 7 DPR RI yang dapilnya di situ. Jadi dia sudah memberitahu kepada kita bahwa memang ada kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pertambangan ini. Jadi itu sebabnya kita datang ke sana. Dan kita datang itu juga sebetulnya sudah memberikan laporan ya tentu kepada pemerintah yang terkait dengan ini. Kemudian kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil itu katanya akan dihentikan sementara. Ini sementara itu adalah maksudnya untuk mengevaluasi secara total apa yang sedang terjadi di sana. Oke. Dan kalau misalnya nanti betul-betul rusak dan betul-betul memang menimbulkan krisis lingkungan di sana, tentu pemerintah tidak punya alasan untuk menahan pertambangan yang ada di sana. Pemerintah harus betul-betul menjaga agar alam kita itu menjadi tetap alam yang baik, alam yang betul-betul menjanjikan bagi masa depan anak cucu kita. Jadi saya kira sebetulnya konsentrasinya di situ. Jadi kita beri kesempatan kepada pemerintah dulu untuk melakukan evaluasi. Dan saya yakin Pak Bahlil itu putra asli Papua. Iya Pak, Jadi itu dia harapannya pasti ya. akan Jadi memperhatikan ini. kalau kita bicara harapan, saya kembali, Mas Iqbal, ini tertawanya Anda tertawa optimistis atau tertawa Enggak, tidak itu puas dengan kata-kata makanya sementaranya? itu tertawa apa itu? Iya. Makanya ini perlu kita perjelas ya Mbak. Apa sih yang ditunggu pemerintah sama DPR gitu ya? Ini kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat K menjelaskan secara pasti bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dilarang di pulau-pulau kecil. Kepmen 50, Kepmen KKP 50 juga melarang. Apa yang mau ditunggu gitu loh. Jadi apa ya? Dan ini bukan suara hanya soal karena Pak Bahlil dari Papua. Ini suara dari Papua ini sudah lama sekali. Teman-teman di Papua di Raja Ampat sudah melakukan demonstrasi ini sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu. Bahkan Pulau GAK atau di PT GAK ini itu sudah diangkat dari tahun 2022 kejahatan lingkungan atau kerusakan lingkungan yang terjadi di sana gitu. Jadi ini yang kita tunggu sebenarnya. Dan ketika kita mendapatkan momentum hanya dihentikan sementara, apa yang ditunggu pemerintah? Karena aturannya sudah bilang tidak boleh gitu. Bahkan peraturan itu sudah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Oke, Mas Iqbal, ini terakhir. Idealnya Anda apa yang diharapkan oleh pemerintah? Maksud saya ada apa yang diharapkan dari pemerintah mengenai tindakan yang sebenarnya lebih long last begitu ya, tidak hanya sementara. Apa saja secara detail? Ya, pemerintah kan sudah menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri, undang-undangnya. Undang-undangnya bilang tidak boleh ada pertambangan di pulau-pulau kecil, cabut. Apalagi yang ditunggu gitu, karena undang-undangnya bilang begitu. Dan tadi kan Pak Daulay bilang, kalau ini menambah baik Raja Ampat,
Bapak tahu nggak? 4 dari izin yang ada di sana, 4 dari 5 izin yang ada di sana itu di dalam geopark yang sudah diterbitkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Apa yang ditunggu gitu? Ini 4 itu di dalam geopark. Argumentasi apa lagi yang ditunggu oleh pemerintah dan DPR untuk apalagi yang ditunggu oleh pemerintah ya? Terakhir kalau gitu ini dijawab. udah dalam geopark loh. Monggo dijawab UNESCO silahkan yang menetapkan. Pak Saleh, kapan akan panggil yang bertanggung jawab? Pak Saleh, berikan saya Jadi, tanggal. Sebetulnya begini, ini Singkat kan saja, Pak. apa yang disampaikan oleh Greenpeace ini seakan-akan kan fokus kepada apa yang mereka sudah lakukan. Sementara kita ini di DPR ini kan ada beberapa hal kajian yang memang mesti harus kita sempurnakan. Dan kami tentu di DPR pasti akan berpihak pada perlindungan lingkungan hidup. Jadi Saya bagaimanapun juga lingkungan hidup itu harus betul-betul dijaga, nggak boleh dirusak. Karena jadi kerusakan lingkungan itu juga justru merusak kepentingan masyarakat. Dan Karena sesuatu berpihak, yang merusak jadi kapan kepentingan Pak dipanggil? masyarakat. Saya minta tanggal saja atau perkiraan waktu singkat. Oh, ini kita kan lagi reses. Jadi kita lagi reses, Mbak. Setelah Di reses DPR ya? itu ada aturan. Ya sebentar, Oke. sebentar. Kan dari tadi dipotong ya. Saya ini lagi reses, saya ketua Komisi 7. Jadi kita ini lagi reses. Nanti setelah kita masuk tentu ada rapat. Di dalam rapat itulah akan dirapatkan apa saja agenda rapat selama masa sidang. Di dalam agenda selama masa sidang itu nanti akan kita tentukan siapa saja yang akan kita panggil. Kami sebetulnya di Komisi 7 khususnya itu lebih fokus pada perlindungan kepariwisataannya. Karena kan kami ada Kementerian Pariwisata di situ. Jadi kalau misalnya soal pertambangan dan seterusnya itu Komisi 12. Jadi kalau kami ya tentu fokus pada bagaimana agar jangan sampai ada dampak negatif daripada eksplorasi dan juga pertambangan yang ada di sana itu kepada pariwisata kita. Kalau begitu, salah satunya demi pariwisata Indonesia, kita tunggu setelah reses bagaimana pemanggilannya supaya tidak sementara dan benar-benar melindungi apa yang menjadi hak dari warga Papua dan juga lingkungan Indonesia. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Pak Saleh sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Kami hadirkan informasi lainnya di Kompas Petang, diantaranya mengenai Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menyebut Presiden dan Wakil Presiden adalah satu paket yang dipilih oleh rakyat dan sudah diatur dalam konstitusi. Simak juga nanti perbincangannya di Kompas Petang.